everybody, welcome back to Sinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Selalu ikuti kata hatimu, tapi jangan lupa juga bawa otakmu. Sepertinya kata-kata itu pas banget nih sama alur cerita film ini. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Deep. Deep adalah film thriller misteri asal Thailand yang diproduksi oleh Transformation Film dan rilis pada tahun 2021 di Netflix. Film ini disutradarai oleh tim mahasiswa dari Universitas Bangkok. Film ini berkisah tentang sekelompok mahasiswa yang berpartisipasi dalam sebuah uji coba penelitian yang diberi nama Deep. Nantinya para mahasiswa ini akan ditanamkan sebuah chip dengan level waktu tertentu. Semakin tinggi level yang diberikan, semakin besar pula uang yang akan mereka dapatkan. Mereka dihimbau untuk tidak tidur selama uji coba berlangsung atau nyawa mereka melayang. Mau tahu gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Seperti biasa, kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film ini diawali dengan menceritakan tokoh utamanya, seorang mahasiswi kedokteran bernama Jen yang tinggal bersama adik perempuannya yang nakal bernama Jun. Mereka berdua menjalani hidupnya sambil merawat nenek mereka. Sebagai anak tertua, Jen memiliki tanggung jawab lebih untuk melindungi nenek dan adiknya. Ia sering merasa cemas dengan keadaan rumah mereka yang dirasanya kurang aman. Jen sering terjaga hingga pagi karena harus merasa cemas akan hal buruk yang mungkin terjadi. Jadwal belajarnya yang padat, tugas-tugas rumah tangga, dan perjuangannya untuk membayar hutang mendorongnya untuk menjadi penderita insomnia. Namun Jen tak pernah menganggap itu semua masalah. Justru semakin lama ia semakin menikmatinya. Karena menurutnya hal bagus bahwa dirinya bisa memanfaatkan waktu 24 jam penuh tanpa terbuang sedetik pun. Awalnya Jen berniat untuk berhenti berkuliah karena masalah ekonominya. Namun Nica, salah satu profesor di tempatnya berkuliah, menyarankan agar dia berpartisipasi dalam penelitian yang diadakan oleh perusahaan farmasi Jerman. Jen pun setuju karena ada bayaran yang cukup besar untuk setiap partisipan yang ikut. Kepala ilmuwan perusahaan Dr. Hans Miller menjelaskan bahwa eksperimen mereka yang dijuluki Deep akan dilakukan dalam 3 tingkat dan bertujuan untuk memanenkan bahan kimia pada otak yang disebut kreatonin. Saat ini diklaim dapat menginduksi kesadaran pada manusia. Ini dicapai dengan menanamkan microchip di tengkuk subjek. Mereka juga menjanjikan sebuah hadiah uang tunai untuk setiap partisipan yang berhasil diuji coba. Ada tingkatan level dalam penelitian ini. Dimulai dengan level 1. Partisipan nantinya akan mendapatkan uang senilai 100.000 baht atau sekitar 43 juta rupiah. Wow, lumayan juga ya. Setelah dijanjikan hadiah yang menggiurkan, Jen pun setuju dan segera menandatangani surat pernyataan tertulis. Kemudian Jen ditanamkan sebuah microchip dan diberi jam tangan untuk memantau tingkat kreatoninnya. Dr. Hans memperingatkannya bahwa chip tersebut akan menyebabkan serangan jantung jika dia tertidur selama lebih dari 60 detik sebelum dia mencapai tingkat kreatonin 100%. Nah lo? Sebelum Jen meninggalkan laboratorium milik Dr. Hans, ia pun diperintahkan untuk merahasiakan penelitian tersebut. Hari pertama berlangsung, tak ada kendala dan semua berjalan seperti hari-hari biasanya. Jen sudah terbiasa tidak tidur seharian, jadi ia tidak ada masalah yang serius yang timbul akibat Deep. Hari kedua berlangsung, Jen bertemu dengan Win, seorang mahasiswa pecinta pesta yang mampu menghabiskan hari-harinya dengan berpesta tanpa istirahat. Ia juga bertemu dengan Chin, seorang mahasiswi sekaligus beauty blogger yang ketergantungan dengan obat tidur karena sering merasa tertekan oleh orang tuanya. Kemudian Win mengenalkannya pada Peach, seorang mahasiswa cupu pecinta game yang menghabiskan sisa waktunya dengan belajar dan bermain video game tanpa tidur. Hari-hari berikutnya berjalan seperti hari-hari biasanya, hingga akhirnya level pertama mencapai angka 100%. Mereka kembali ke laboratorium dan menerima imbalannya. Auto foya-foya nih. Suatu hari mereka berkumpul dan bermain blowing bersama. Di sana Chin menceritakan bahwa semenjak berpartisipasi dengan penelitian Deep, ia merasa diikuti oleh seseorang yang entah itu siapa. Namun tak satu dari mereka yang menganggapnya serius.
mereka justru membahas uji coba lanjut di level 2. Mereka juga membuat grup obrolan bernama Nonon yang berarti tidak tidur. Mereka memutuskan untuk melanjutkan ke tingkat kedua Deep. Di level 2, pastinya pihak Deep menawarkan hadiah yang lebih besar, yaitu 500.000 baht atau sekitar 217 juta rupiah. Wah, bisa buat top up di Amo nih. Tapi dengan syarat mereka harus tetap terjaga dalam waktu yang lebih lama dari level sebelumnya. Hari demi hari mereka jalani selama level 2 berlangsung. Di hari ketiga, mereka mulai mengantuk dan mengalami hal-hal yang aneh. Masing-masing dari mereka menjadi semakin sering mengalami halusinasi visual dan pendengaran. Hari keempat, halusinasi yang mereka dapatkan dari efek samping Deep semakin menjadi. Hal itu berimbas pada persentase serotonin yang naik lebih lambat dari biasanya. Untuk mengatasinya, mereka mengadakan pesta di rumah Peach. Sepanjang malam, 4 muda-mudi itu melakukan semua hal yang ingin mereka lakukan dalam upaya melupakan rasa ngantuk. Pesta pun semakin asoy setelah mereka meminum koktail buatan Win. Malam pun terasa semakin menggairahkan tanpa ada rasa ngantuk sedikit pun. Party all night long, baby. Di tengah pesta, Jin pergi ke toilet seorang diri untuk buang air kecil dan mencuci muka. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia mendapati bahwa Peach ternyata adalah pengutit yang selama ini dicurigainya. Jin pun pingsan saking syoknya. Tak lama setelah itu, ketiga temannya berhasil menemukannya dan panik karena denyut nadinya tak terasa. Dan indikator pada jam tangannya menurun drastis. Beruntungnya mereka adalah mahasiswa kedokteran, jadi sebelum jam indikator menunjukkan angka 0, Jin berhasil diselamatkan. Indikator serotonin pun mencapai angka 100% pada keesokan harinya, yang artinya mereka berhasil melewati level 2. Setelah mengalami kejadian pada Jin, mereka memutuskan untuk berhenti hanya di level 2 dan mulai menjalani kehidupan normal lagi. Peach yang sudah tertangkap basah atas kesalahannya mencoba meminta maaf pada Jin. Namun rupanya Jin masih belum bisa menerima Peach kembali menjadi temannya. Di sisi lain, Jin mengalami penurunan nilai yang drastis akibat terlalu fokus pada penelitian Deep. Ia jadi tak punya waktu untuk belajar. Jin juga melihat korban-korban dari penelitian Deep yang gagal mencapai angka 100. Ya, mereka berakhir dengan kehilangan nyawanya. Tak hanya itu, sesamanya di rumah, Jin mendapati neneknya yang sakit parah dan membutuhkan perawatan medis yang memadai. Jin sempat ingin memindahkan neneknya ke rumah sakit biasa karena biaya rumah sakit nomor 1 sangat mahal. Namun Jun datang dengan membawa uang yang cukup banyak, yang ternyata adalah uang hasil imbalan penelitian Deep. Mereka pun sempat berkelahi sebelum Jin dipanggil untuk wali neneknya. Keesokan harinya, Jin pergi untuk bertemu Dr. Hans. Dan setibanya di sana, ia mendapati adiknya yang sedang disuntikan microchip untuk uji coba level 3. Dr. Hans juga mengancam Jin untuk setuju serta mengajak ketiga temannya untuk melanjutkan ke level 3. Jika tidak, ia tak akan bersedia melepaskan microchip yang ada di tubuh Jun. Sehingga kemungkinan besar Jun akan segera meninggoy setelah melewati level 3. Jin pun pergi membawa adiknya dan menemui ketiga temannya. Ia membujuk mereka untuk berpartisipasi kembali di level 3. Dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang, akhirnya mereka bersedia melanjutkan penelitian. Nonon beserta Jun akhirnya berjuang lagi untuk terus terjaga dalam level ketiga Deep. Mereka berencana untuk tetap terjaga dengan bantuan Profesor Nietzsche. Profesor Nietzsche menyuntikkan eksternal dengan dosis tertentu agar mereka tetap terjaga. Hari pertama, hari kedua, hingga hari kelima, mereka masih bisa sadar dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun pada hari ke-6, halusinasi mulai mereka rasakan dengan jelas. Situasi menjadi kacau, Jin menjadi semakin emosian seperti perempuan datang bulan. Win yang sempat dinyinyiri oleh Jin terpancing emosinya dan mulai mengatakan hal-hal kasar. Peach yang sangat menyukai Jin tidak terima pujaan hatinya dimaki-maki. Ia pun membela Jin dan baku hantam pun terjadi antara Peach dan Win. Hal tersebut mendorong Jin untuk mencari bantuan Profesor Nietzsche. Saat tiba di ruangan kerja Profesor Nietzsche, bukannya mendapatkan bantuan. Jin malah menemukan kenyataan bahwa perusahaan Jerman itu adalah kedok. Hans Miller adalah seorang aktor dan Profesor Nietzsche adalah dalang di balik penelitian Deep. Kampret memang. Profesor Nietzsche mengunci Nonon beserta Jun di kamar pasien.
Berbagai cara mereka lakukan untuk melarikan diri, tapi sia-sia. Ruangan tersebut benar-benar terkunci dengan sempurna, bahkan mereka diawasi lewat CCTV yang ada di tiap sudut ruangan. Tak lama kemudian, Win ditemukan pingsan karena kelelahan dan jam indikatornya turun secara drastis mencapai angka 0. Profesor Nietzsche pun mengambil jasad Win yang sudah tak berdaya. Profesor itu mengambil chip pada tengkuk Win dan menyimpannya untuk diteliti lebih lanjut. Namun siapa sangka wanita itu mendapatkan pukulan keras di kepalanya. Ia tersungkur jatuh ke lantai. Nonon beserta Jun muncul dari luar pintu. Ternyata mereka sudah merencanakan hal tersebut. Win tidak benar-benar meninggoy. Dia hanya seolah-olah meninggoy berkat CCL yang mereka temukan di bangsal RS. Dan benar saja mereka berhasil mengelabui Profesor Nietzsche. Mereka mendesak wanita itu untuk menjelaskan maksud dari kejahatan yang telah diperbuatnya. Profesor Nietzsche menjelaskan bahwa dia memulai Deep untuk menghidupkan kembali kekasihnya yang koma, yaitu Jet. Jet jatuh dari gedung akibat halusinasi yang muncul karena terlalu fokus pada penelitiannya yang akhirnya mengalami insomnia yang berkepanjangan. Bertahun-tahun kemudian, Profesor Nietzsche menemukan cara untuk membuat Jet membaik, yaitu dengan menyuntikkan kritonin yang didapatnya dari orang-orang yang kurang tidur. Namun ia membutuhkan lebih banyak kritonin untuk membuat Jet cepat pulih. Ia sudah tak tahan melihat kekasih tercintanya terbaring lemas di kasur pasien. Pada dasarnya wanita itu tidak ingin menyakiti siapapun. Partisipan yang meninggal dianggapnya sebagai kesalahan karena tidak mengikuti instruksi yang sudah diberikan. Rupanya ia juga sudah melakukan percobaan tersebut pada dirinya sendiri. Namun masih kurang mencukupi jumlah yang dibutuhkan. Jadi intinya profesor ini adalah bentuk bucin yang sudah level up nih, ngeri ya jadinya. Namun Nonon CS tidak terlalu respek pada kisah cinta dosennya itu. Mereka justru berniat menelepon polisi dan mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan Profesor Nietzsche. Belum juga sempat menelpon, wanita itu keburu hilang akal dan menancapkan jarum suntik yang berisikan obat bius pada Chen. Chen pun jatuh pingsan dan jam indikatornya menurun secara drastis. Suasana semakin keruh, Peach dan Chin berusaha melumpuhkan wanita bejat itu. Sementara itu, Win dan Jun masih berupaya untuk membangunkan Jen sebelum jam indikatornya menunjukkan angka 0. Singkat cerita, wanita bangsat itu berhasil dilumpuhkan berkat tambolan Jin yang tepat mendarat di kepalanya. Jen pun selamat berkat penanganan dari Win dan Jun. Kemudian Profesor Nietzsche ditangkap oleh pihak yang berwajib untuk segera diadili. Semua chip yang tertanam pada masing-masing partisipan juga dikeluarkan. Nonon beserta Jun akhirnya terbebas dari uji coba. Mereka mulai memperbaiki kehidupan pribadi mereka dan bersatu kembali sebagai teman. Dan film pun selesai. Gimana guys, bagus kan ceritanya? Jadi bersyukurlah kalian yang masih bisa tidur nyenyak secara teratur ya. Soalnya jadi orang yang mengidap insomnia itu nggak enak. Oke, gue Yaya pamit undur diri ya. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.